Teori tentang dunia paralel sudah lama sekali dibahas di komunitas ilmiah. Sayangnya, kita belum cukup maju untuk bisa membuktikan atau membantahnya. Tapi teori ini tetap menarik dan karena itu ada banyak legenda urban luar biasa tentang tamu dari dunia paralel. Menurut banyak orang, yuk kita simak beberapa di antaranya. Lelaki dari negara yang tidak ada. Kisah ini terjadi tahun 1851 di sebuah desa kecil, Frankfurt an der Oder, di Jerman. Ada seorang lelaki tersesat yang mendatangi penduduk lokal untuk minta tolong. Lelaki itu mengenalkan diri sebagai Jofar Forin. Bahasa Jermannya buruk sekali dan logatnya sangat kental. Lelaki itu sendiri mengaku dia berbicara bahasa Lekser dan Ebrem, bahasa yang gak ada di bumi ini. Dia mengaku berasal dari Laksaria, sebuah negara di daratan bernama Sakria yang terpisah dari Eropa oleh sebuah samudera luas. Tapi tidak satu pun dari tempat-tempat ini ada di peta bumi. Warga mengirim Jofar ke petugas setempat. Dia bicara dengan psikiater, tapi dokter menyimpulkan lelaki itu benar-benar waras. Penyelidikan polisi juga mengungkap tidak ada yang mencurigakan dari dirinya. Jofar Forin mengaku tujuannya berkunjung ke Eropa adalah untuk mencari saudara lelakinya yang sudah lama hilang. Dia selamat dalam kecelakaan kapal dan terdampar di dekat desa itu. Petugas menunjukkan peta serta globe dan minta agar dia menyebutkan tempat kecelakaan itu. Tapi lelaki ini nggak mengenali apapun. Tapi kayaknya pengetahuannya tentang dunia asalnya cukup luas. Jofar menyebutkan 5 benua utama di sana: Sakria, Aflar, Astar, Auslar, dan Euplar. Ceritanya dianggap masuk akal. Ilmuwan dari Frankfurt memutuskan untuk mengirim pria itu ke Berlin untuk penyelidikan lebih jauh. Tapi dalam perjalanan dia mengalami semacam serangan penyakit. Lelaki itu tiba-tiba melompat dari kereta dan hilang ke dalam hutan di sekitar sana. Meski dilakukan pencarian yang panjang dan menyeluruh, jejak Jofar tidak ditemukan. Dia lenyap dengan cara yang sama misteriusnya kayak pas munculnya. Inspektur Leboeuf yang ditugaskan untuk mengawalnya ke Berlin menduga mungkin lelaki ini adalah makhluk dari dunia lain dan dia telah kembali ke tempat asalnya. Wanita di Highway 167. Insiden ini terjadi tanggal 20 Oktober 1969. Kisah ini pertama kali dilaporkan tahun 1988 di majalah Strange. Artikel itu mengisahkan 2 pria, Elsie dan rekan bisnisnya Charlie, nama samaran. Suatu sore, Elsie dan Charlie berkendara di sepanjang Highway 167 di barat daya Louisiana sambil ngobrolin pekerjaan. Mereka berkendara ke pusat minyak di Lafayette. Awalnya, jalan bebas hambatan itu kosong, tapi kemudian mereka melihat mobil tua yang berjalan lambat sekali di depan. Keduanya mulai membahas mobil misterius ini. Jenis mobil itu sudah nggak diproduksi sejak puluhan tahun lalu, tapi mobil itu kelihatan cukup baru. Kedua pria ini menduga mungkin itu berkat perawatan pemiliknya dan mereka kagum. Mereka mengurangi kecepatan agar bisa melihat mobil itu dari dekat. Elsie melihat tanda oranye terang bertuliskan 1940 di mobil itu. Mereka melihat sopirnya, seorang wanita muda dengan pakaian jadul, topi dengan bulu panjang dan mantel bulu. Meski hawa di luar sedang hangat, ada seorang anak di sampingnya juga memakai mantel hangat dan topi. Elsie dan Charlie ingin bicara dengannya, tapi mereka melihat ekspresi di wajahnya. Wanita itu melihat sekelilingnya dengan panik, hampir menangis. Elsie memanggilnya dan bertanya apa dia butuh bantuan. Dia mengangguk dan Elsie ngasih isyarat untuk parkir di tepi jalan. Tapi saat kedua pria itu ikut parkir, tiba-tiba mereka sadar mobil wanita itu lenyap. Mereka melihat ke sekeliling jalan dengan terkejut. Nggak mungkin dia bisa pergi jauh secepat itu, tapi mobil itu nggak terlihat. Setelah beberapa saat, seorang pria lain berkendara mendekati Elsie dan Charlie. Dia melihat semua yang terjadi dan bilang kalau mobil itu hilang begitu saja. Mereka membahas insiden itu selama beberapa jam. Ketika sampai di kota, mereka mengontak polisi. Tapi nggak ada yang bisa dilakukan polisi untuk membantu. Selain kata-kata mereka, nggak ada konfirmasi tentang keberadaan mobil tersebut. Kasus itu sempat dibahas di koran lokal, lalu terlupakan.
Insiden Ngarai Gedienten. Insiden ini terjadi bulan Mei 1972 di Utah Tenggara, dekat perlintasan kereta api Modena di pinggir gurun Escalante. Jenna North sedang mengendarai mobil Chevrolet Nova 1971 milik ayahnya. Temannya, Carol Abbott, ada di kursi penumpang. Di kursi belakang ada dua gadis lain, Lisa Rockford dan Bethany Gordon. Jam menunjukkan pukul 22.00 lebih ketika mereka menyeberangi perbatasan negara bagian Utah, Nevada. Mereka ingin kembali ke kampus sebelum pengurus asrama, Bu Mortensen, mengunci pintu. Bentangan Highway 56 di Utah sangat sepi. Di sana nggak ada apapun kecuali pasir dan sedikit tumbuhan. Gadis-gadis itu sangat senang ketika akhirnya melihat lintasan kereta Union Pacific di Modena. Tapi di belakang pagar jalan, Jenna melihat dua jalan bebas hambatan. Satu memasuki gurun dan yang satunya ke Ngarai Gedienten. Mereka memutuskan untuk mengambil jalan ke Ngarai. Mereka pikir ini jalan pintas ke kampus. Cewek-cewek lain lagi ngobrol saat Jenna nyadar kalau mereka nggak lagi berkendara di jalan beraspal, tapi di atas jalan semen putih. "Awas!" Tiba-tiba salah satu cewek berteriak. Jalan mendadak terputus di depan sebuah dinding batuan tinggi. Jalan itu buntu. Mereka harus kembali lewat jalan yang mereka lalui tadi. Sementara teman-teman Jenna mengeluh mereka akan tidur di mobil malam ini, Jenna lihat lanskap telah berubah drastis. Mereka nggak berada di gurun lagi. Alih-alih, gurun telah berubah jadi area terbuka dengan ladang-ladang gandum, semak-semak pinus, dan sebuah danau kecil di depan. Bulan purnama sedang bersinar di langit, dan itu aneh karena harusnya bulan purnama nggak terjadi malam itu. Gadis-gadis itu nggak tahu di mana posisi mereka, jadi mereka berkendara saja menuju sinar di depan. Itu bangunan yang mereka duga rumah makan atau restoran. Cewek-cewek itu melihat papan reklame terang, tapi tak seorang pun bisa membaca tulisan di papan reklame itu. Mereka nggak tahu huruf-huruf apa yang ada di papan itu. Tiba-tiba, beberapa orang keluar dari bangunan itu. Mereka kelihatan terkejut dan ketakutan sama Chevrolet Jenna. Mereka melambaikan tangan dan meneriakkan sesuatu. Tapi gadis-gadis itu nggak paham. Lisa pun menanyakan arah jalan ke orang-orang itu. Dia mengeluarkan kepalanya lewat jendela dan langsung menjerit mengerikan. "Pergi dari sini!" teriaknya ke Jenna. Chevrolet itu melesat menjauh dari bangunan tersebut. Sinar terang lampu depan mobil menyoroti mobil mereka dari belakang. Kendaraan itu berbentuk seperti telur, beroda 3 dan berbunyi mendengung. Jalan di depan mengarah kembali ke Ngarai. Jenna nggak sempat mengurangi kecepatan dan mobil langsung terperosok ke dalamnya. Kendaraan aneh tadi telah menghilang bersama lanskap tak dikenal itu. Gadis-gadis itu sudah di gurun lagi. Untunglah tak satu pun dari mereka yang cedera secara fisik, tapi Lisa dalam keadaan syok. Dia berulang-ulang bilang, "Mereka bukan manusia." Gadis-gadis itu sampai harus membantunya berjalan. Sejam kemudian, mereka berhasil menghentikan mobil patroli jalan bebas hambatan Utah. Mereka pun menceritakan kejadian itu ke polisi. Detail laporan yang disusun petugas rumit dan membingungkan. Selama penyelidikan, polisi gagal mencari tahu di mana persisnya mobil itu tersesat menurut jejak bannya. Jejak mobil berakhir mendadak, seolah Chevrolet itu tiba-tiba saja menghilang. Polisi nggak bisa menjelaskan bagaimana mobil itu bisa berjalan sejauh 3 km tanpa meninggalkan jejak apapun, terutama di tanah sepadat itu. Masih banyak perdebatan tentang kisah ini, tapi pada akhirnya semua versi dan penjelasan hanyalah dugaan. Mungkin kita nggak akan pernah tahu kebenarannya. Itulah beberapa legenda urban tentang perjalanan antar dimensi. Pastinya belum ada bukti apakah cerita ini nyata. Seringkali kebenarannya ternyata sangat biasa. Misalnya, lelaki Tauret terkenal yang oleh orang-orang juga disebut tamu dari realitas lain, ternyata cuma penipu bernama John Allen Kuchar Zegrus. Meski begitu, kisah-kisah ini tetap saja menarik. Banyak insiden aneh telah terjadi di lembah Haizu yang misterius. Sejak tahun 1950-an, orang bahkan mulai membandingkan tempat ini dengan segitiga Bermuda yang terkenal itu. Tapi apa keduanya memang begitu mirip? Semua berawal ketika sebuah pesawat hilang di sini dalam kondisi yang belum bisa dijelaskan. Orang bolak-balik memeriksa lokasi itu, tapi tampaknya nggak ada yang tersisa dari pesawat itu. Dan coba tebak,
tak seorang pun menerima pesan SOS dari tim di atas pesawat itu. Dan untuk melengkapi itu, di tahun yang sama, sejumlah besar turis dan penduduk lokal hilang di lembah ini gak pernah terlihat lagi. Omong-omong tentang segitiga Bermuda, orang bisa mengaitkan cerita awalnya dengan serentetan kapal dan pesawat yang hilang secara misterius. Seperti yang terjadi di tahun 1945, saat 5 pesawat dan 14 orang di atasnya hilang di lokasi ini ketika melakukan latihan rutin. Penyelidikan menyeluruh pun gak membantu menentukan penyebab insiden itu. Tapi itu bukan yang terakhir. Antara tahun 1945 sampai pertengahan 1980-an, 25 pesawat kecil lain melewati segitiga Bermuda dan gak pernah kelihatan lagi. Dan pihak pencari belum menemukan sekeping pun dari pecahan sejumlah pesawat ini. Segitiga Bermuda bukan satu-satunya bentangan air yang meminta korban kapal untuk selamanya. Di Samudra Pasifik dekat Jepang, ada bagian laut menjebak yang dijuluki Laut Iblis atau Segitiga Formosa. Dari semua yang hilang ini, yang paling diketahui adalah hilangnya kapal patroli perikanan tahun 1953. Di atas kapal ada 31 anggota kru dan ilmuwan yang akan menyelidiki pulau vulkanik yang baru saja terbentuk. Apa yang terjadi dengan kapal ini serta semua orang di atasnya? Kurasa kita nggak akan pernah tahu, karena mereka nggak pernah menemukan kapal maupun anggota krunya, dan benar-benar nggak ada jejak yang mereka tinggalkan. Di tahun 1911, sebuah kereta standar dijadwalkan berangkat dari sebuah stasiun kereta api di Roma, berharap untuk sampai kota Milan. Nggak perlu dikatakan, tak seorang pun dari 106 penumpang itu yang pernah sampai ke tempat tujuan, dan tak seorang pun pernah melihat mereka lagi. Apa yang terjadi pada orang-orang ini dan kereta mereka? Apa mereka benar-benar menghilang selamanya? Sebagian orang sepertinya percaya kalau kejadiannya nggak benar-benar seperti ini. Saat sedang menyelesaikan perjalanan, harusnya kereta itu melewati sebuah terowongan panjang. Kereta itu memang memasuki terowongan, tapi tak pernah keluar. Nggak ada yang tersisa dari kereta itu, dan tampaknya benar-benar lenyap tanpa bekas. Cuma 2 dari penumpangnya yang ditemukan. Tapi saat itu, keadaan mereka nggak begitu sehat dan cerita mereka seperti nggak begitu masuk akal. Mereka berbicara tentang kabut tebal hingga mereka meloncat keluar begitu saja karena begitu takut. 15 tahun kemudian, tersebar cerita tentang 104 orang Italia yang muncul di Mexico City dan mengaku kalau mereka telah datang dengan kereta dari Roma. Jika itu nggak cukup aneh, cerita ini tampaknya sudah dilaporkan di tahun 1845, 66 tahun sebelum kereta itu berangkat untuk pertama kalinya. Tentu saja, saat itu tak seorang pun benar-benar menganggap orang-orang ini serius. Tapi kamu pasti akan penasaran, apa mereka benar-benar menempuh perjalanan waktu melalui terowongan Roma itu? Atau ini cuma mitos perkotaan yang lain? Apa pendapatmu? Koloni yang hilang adalah kisah tentang fenomena aneh yang terjadi di akhir tahun 1500-an. Sekelompok orang dari Inggris telah pindah ke sebuah koloni di Roanoke di lepas pantai Carolina Utara. Tapi mereka segera sadar kalau nggak punya cukup perbekalan. Untuk mengatasi ini, gubernur koloni itu memutuskan untuk kembali ke Inggris guna mengambilnya. Dia nggak berhasil kembali selama 3 tahun kemudian. Ketika akhirnya kembali, dia heran dengan yang tersisa. Gak ada apapun. Seluruh populasi koloni itu telah tiada. Yang tersisa dari yang dulunya ada cuma satu kata yang terukir di sebatang pohon. Sampai hari ini, tak seorang pun tahu apa yang telah terjadi dengan orang-orang ini atau apa arti ukiran kata itu. Mercusuar tanpa operator? Mungkin kamu berpikir itu mustahil. Dengarkan aku dulu. Berlokasi di bagian barat Laut Skotlandia, terdapat Kepulauan Flannan. Gak ada hal mewah dari kepulauan itu, karena tempat ini tak lebih dari sekumpulan batuan dan rumput. Tapi ada mercusuar terkenal di sini yang menyembunyikan rahasia gelap. Di tahun 1900, ketiga penjaga mercusuar secara misterius lenyap, gak pernah terlihat lagi. Sejak saat itu, seluruh pulau-pulau tersebut terbengkalai. Mercusuar itu menjadi salah satu yang memakai sistem otomatis di tahun 1970-an. Daftar tempat di mana berbagai hal hilang belum lengkap tanpa hutan misterius yang berlokasi di Transylvania, suatu wilayah di Romania.
Dan enggak, ini enggak ada kaitannya dengan Tuan Dracula yang terkenal itu. Kalau itu yang kamu pikirkan. Namanya hutan Hoya, dan tempat ini telah cukup banyak menyaksikan fenomena aneh. Orang bukan cuma hilang di sini, tapi orang lain juga mengalami segala macam suara aneh. Dari suara wanita sampai bisikan. Sebagian orang mengaku telah menempuh perjalanan waktu di sela-sela pepohonan seram di hutan Hoya. Mereka bilang, mereka benar-benar telah meloncat beberapa jam sebelum kembali. Yellowhead Highway adalah bentangan jalan yang berlokasi di British Columbia, Kanada. Satu bagian dari jalan ini memperoleh perhatian selama bertahun-tahun, mulai dari tahun 1960-an karena peristiwa orang hilang yang misterius. Berbagai kejadian ini menjadikan jalan ini diberi julukan Highway of Tears. Gak ada alasan yang masuk akal kenapa orang-orang terus saja hilang di sini. Yang lebih mengejutkan, kebanyakan dari mereka adalah wanita muda. Area berbentuk segitiga yang membentang di atas gurun dan pegunungan Sierra Nevada di Silver State mendapat cukup banyak perhatian karena orang hilang yang terjadi di tahun 2007. Seorang pelaut penerbang sekaligus petualang pemecah rekor bernama Steve Fawcett terbang ke sana dengan sebuah pesawat kecil, kemudian lenyap. Mereka mencarinya dengan intensif selama berbulan-bulan, tapi nggak menemukan jejak apapun, baik darinya maupun pesawatnya. Setahun kemudian, akhirnya misteri nasib Fawcett terpecahkan saat seorang pendaki menemukan kartu pengenalnya. Kemudian, pihak pencari menemukan bangkai pesawat itu. Ini adalah salah satu resor alam yang paling banyak dikunjungi di dunia. Tapi Taman Nasional Yosemite memiliki rahasia gelap tersendiri. Meskipun indah dan marga satwanya melimpah, total 45 orang telah hilang tepat di lokasi ini. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi kepada mereka. Mungkin kita harus bertanya pada beruang lokal. Mungkin hewan ini tahu sesuatu. Bahkan beredar kisah orang yang lenyap dari satu wilayah taman dan muncul di lokasi yang sama sekali berbeda. Dengan sebagian pakaian mereka hilang, gak kurang dari itu. Tapi ini nggak mencegah lebih dari 3 juta orang mengunjungi taman itu tiap tahun dan berkeliaran di sekitar lokasi. Kapanpun sebuah kapal kebetulan tenggelam, kamu pasti berharap setidaknya akan menemukan bagian-bagiannya di dasar laut kan? Namun, tidak jika kamu bepergian lewat Danau Superior. Lokasinya di perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada. Tempat ini menjadi terkenal karena banyaknya kapal yang hilang di sini. Tentu saja, ini mungkin ada kaitannya dengan angin badai. Tapi itu nggak menjelaskan kenapa beberapa kapal hilang tak berbekas, tanpa sedikit pun bagiannya yang pernah ditemukan, bahkan nggak di dasar danau. Tapi, lokasi ini menarik banyak wisatawan tiap tahun. Mereka datang ke sini untuk menyelam scuba dan melihat sisa-sisa kapal yang masih ada di sini. Di dasar danau ini, bahkan ada sisa kapal SS Edmund Fitzgerald yang terkenal. Saat berangkat tanggal 7 Juni 1958, ini adalah kapal terbesar di Danau Besar Amerika Utara. Dan sampai saat ini tetap menjadi kapal terbesar yang pernah tenggelam di area ini. Seperti banyak kejadian lain, penyebab pasti kecelakaan kapal itu tetap menjadi misteri. Hari itu semua terasa biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kapal kargo SS Cotopaxi berlayar kembali, kali ini menuju Havana, Kuba untuk mengirimkan batu bara. Pada tanggal 25 November 1925, Cotopaxi memulai perjalanannya dari pelabuhan Charleston, Carolina Selatan. Inilah perjalanan terakhir bagi Kapten Meyer dan awak kapalnya. Kapal ini melintasi kawasan segitiga Bermuda, dan saat memasuki hari kedua, Cotopaxi mengirimkan sinyal darurat karena terjebak dalam badai tropis kuat, lalu terguling. Angin bertiup sangat kencang dan kilat menyambar-nyambar. Air perlahan memenuhi palka kapal. Muncul kilatan putih benderang, dan kapal itu pun hilang tanpa jejak. Bangkainya ditemukan di Gurun Gobi, sangat jauh dari lokasi hilangnya. Ke-32 awak kapal beserta kapten semuanya hilang. Kalau yang bagian Gurun Gobi sih cuma fiksi. Dalam satu film besutan Steven Spielberg diceritakan kalau alien telah memindahkan kapal itu ke Gurun Gobi.
Tapi realitanya, Cotopaxi dan semua awaknya tidak pernah ditemukan. Kapal itu secara resmi dinyatakan hilang 1 bulan kemudian dan bangkainya tidak bisa ditemukan. Inilah salah satu contoh klasik dari kejadian misterius di segitiga Bermuda. Tapi kebanyakan misteri akhirnya juga terpecahkan. Pada tahun 2020, Cotopaxi ditemukan. Jadi, Michael Barnett pindah ke Florida untuk mempelajari kecelakaan kapal di lepas pantai. Satu bangkai kapal telah membuatnya sangat penasaran. Ukurannya paling besar dan penduduk setempat menyebutnya Bear Wreck. Lokasinya sekitar 64 km dari Saint Augustine, Florida Utara. Tapi belum ada yang berhasil mengidentifikasi badan kapal yang berkarat itu. Jadi, Michael mulai menyelidikinya. Dia mengukur Bear Wreck dan mulai mengolah informasi yang bisa ditemukan. Dia juga meneliti ratusan surat kabar lama, membaca catatan asuransi, dan mempelajari artefak yang ditemukan di dalam bangkai kapal itu. Setelah beratus-ratus jam menggali informasi, Michael yakin itulah bangkai kapal Cotopaxi. Tapi beberapa tahun sebelumnya ada rumor yang berembus kalau kapal itu telah ditemukan di lepas pantai Kuba. Penjaga pantai menemukan bangkai kapal kargo yang ukurannya hampir sama, sangat mirip dengan kapal yang lenyap pada tahun 1925 itu. Michael yakin mereka keliru. Kemudian dia membentuk tim bersama beberapa jurnalis sains dan meneruskan pencariannya. Tak lama kemudian, mereka mendapatkan bukti yang bisa menguatkan keyakinan Michael. Para penyelam menemukan katup kuningan bertuliskan huruf SV di atas bangkai kapal itu. Michael menyimpulkan kalau inisial ini merupakan nama perusahaan manufaktur Scott Valve. Kantor pusatnya berlokasi di Michigan, tak jauh dari tempat pembuatan Cotopaxi. Kemungkinan perusahaan itu telah memasok suku cadang Cotopaxi. Jadi, rupanya teka-teki itu sudah terjawab. Bear Wreck dan Cotopaxi adalah kapal yang sama. Tapi, Michael masih harus mencari tahu penyebab kapal itu tenggelam. Adakah hal misterius yang terjadi pada Cotopaxi di segitiga Bermuda? Kemudian, di antara tumpukan kertas usang, Michael menemukan testimoni dari tukang kayu kapal. Dia mengaku kalau tutup palka yang menutupi batu bara di kapal rusak parah sebelum kapal itu tenggelam. Saat tutup palkanya belum selesai diperbaiki, awak kapal mendapat perintah untuk berlayar ke Kuba. Dengan kondisi begini, air akan mudah masuk ke kapal. Kemungkinan air ini memenuhi palka selama badai tropis tersebut. Inilah yang sebenarnya menyebabkan Cotopaxi tenggelam. Tak ada yang misterius, cuma kesalahan manusiawi kok. Ini cuma segelintir contoh kejadian hilangnya kapal dan pesawat di segitiga Bermuda. Sebagian insiden masih belum terpecahkan, dan sepertinya memang ada yang aneh. Salah satunya terjadi pada tahun 1948. Sebuah pesawat jet penumpang sedang menuju Miami dari San Juan, Puerto Rico. Ia juga menghilang di kawasan lenyapnya Cotopaxi. Ke-32 orang di dalam pesawat hilang tanpa jejak. Selama penerbangan cuacanya cerah, tapi para ahli memperkirakan saat pesawat berada pada jarak 80 km dari pesisir, angin kencang mungkin telah menerjangnya sehingga pesawat itu keluar dari jalur penerbangan. Bertahun-tahun kemudian, pesawat serupa ditemukan di segitiga Bermuda. Meski begitu, nomor registrasinya tidak ditemukan, jadi tidak ada yang bisa memastikannya. Yang lebih aneh justru terjadi pada tahun 1945. 5 pesawat menghilang sekaligus. Beberapa pilot peserta pelatihan sedang belajar keterampilan navigasi. Tapi saat sudah selesai, mereka tersesat lalu menghilang. Banyak orang berasumsi kalau mereka cuma kehabisan bahan bakar. Bisa saja sih, tapi kok aneh ya? Mereka kan diawasi oleh pilot berpengalaman yang punya 2.500 jam terbang. Tentu dia tak akan membiarkan para pilot pemula terbang terlalu jauh dari pangkalan mereka. Sampai sekarang pun hal ini masih menjadi perdebatan. Sebagian orang meyakini mereka mengalami kejadian supranatural di kawasan segitiga Bermuda itu. Tak ada yang tahu pasti sih.
Inilah keanehan lain yang terjadi di sana. Para ilmuwan pun belum bisa menjelaskan alasannya. Perjalanan waktu. Pada tahun 1970, Bruce Gernon sedang menerbangkan pesawat dari Pulau Andros menuju pesisir Florida. Saat berada di ketinggian 3.500 meter, awan raksasa muncul di hadapannya. Awan itu terus membesar, sehingga dia harus menerobosnya. Kemudian pesawat itu dikelilingi kegelapan, dan cuma dalam hitungan detik, semuanya hitam pekat. Tiba-tiba, Bruce melihat kilatan cahaya putih di sekelilingnya. Nyalanya sangat terang hingga menyinari seluruh langit. Objek itu memang bukan kilatan petir, tapi dia juga tidak tahu pasti. Pesawat Bruce terus menerobos awan aneh itu selama hampir setengah jam. Saat itu awannya terlihat berubah bentuk. Area di sekeliling pesawat berubah jadi terowongan. Lalu terowongan itu mulai menyempit. Bruce sangat panik saat berusaha mengendalikan pesawatnya. Semua instrumen dan peralatan navigasinya jadi kacau. Perangkat elektroniknya juga mati. Lalu muncul cahaya putih di ujung terowongan. Seperti dalam film, pesawat itu lolos dari terowongan awan yang terus menyempit. Semuanya baik-baik saja, tapi Bruce sudah berada di dalam kabut putih. Dia tidak tahu lokasi pesawatnya saat itu, maka dia menghubungi stasiun pengendali darat. Saat mengetahui pesawatnya berada di ruang udara Miami, dia kaget bukan kepalang. Tidak mungkin, seharusnya Bruce menempuh jarak sekitar 400 km selama penerbangan dan biasanya waktu tempuhnya selama 1,5 jam. Tapi saat itu, dia bisa menempuhnya cuma dalam waktu 47 menit, hampir 2 kali lebih cepat. Setelah mendarat, Bruce segera mengecek sisa bahan bakar di dalam tangki. Ternyata bahan bakarnya cuma berkurang sedikit, beda dari biasanya. Kira-kira ada nggak ya penjelasan logisnya? Menurut catatan, pada hari itu telah terlihat banyak bintik matahari di permukaannya, serta terjadi angin matahari kencang. Kondisi ini bisa mengacaukan kinerja perangkat elektronik dan peralatan di pesawat. Tapi bagaimana dengan awan misterius itu? Pesisir Florida menjadi tempat bertemunya dua arus udara kuat bertekanan tinggi dan bertekanan rendah. Akibatnya banyak terjadi awan badai. Tapi, banyak yang masih memperdebatkan proses perjalanan waktu Bruce sampai bisa menempuh jarak secepat kilat. Sebagian orang meyakini ada semacam energi gelap misterius. Ada juga yang menuding Bruce sebagai penipu. Ya, kita belum tahu kebenarannya. Memangnya ada kekuatan supranatural di segitiga Bermuda? Atau mungkin semua itu cuma kebetulan dan cerita yang dibuat-buat saja? Yang jelas, segitiga Bermuda menjadi tempat yang paling banyak melenyapkan pesawat dan kapal di seluruh dunia.